Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya yakin dijawab karena dalam keadaan mute semua ya. Oke, kita mulai review yang kedua untuk mata kuliah Statistika Matematika 2 ini. Mudah-mudahan nanti ke depan nggak ada masalah ya, karena di tempat saya udah mendung. Saya nggak tahu mungkin di tempat kalian ada yang hujan besar, itu mudah-mudahan nanti koneksinya masih aman sampai nanti kita selesai review ini. Oke, di kesempatan kali ini saya coba review. Ternyata pas baca di forum, alhamdulillah ternyata kalian aktif juga mengisi forum dan saya bisa baca bagian mana yang kalian paham dan tidak atau masih bingung gitu ya. Dari pertemuan 1 sampai hari ini tuh, minggu ini tuh berarti kita sudah sampai pertemuan ke-5 ya. Jadi boleh nanti di-share kalau misalkan nanti ada yang terlewat yang belum dijelaskan oleh saya gitu, pertanyaan-pertanyaan kalian di forum itu nanti boleh disampaikan secara langsung, karena saya baca sudah banyak gitu ya yang mengisi forum dan saya mungkin nggak bisa detail satu persatu terjawab gitu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelaskan bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dulu dari materi pertemuan pertama dulu deh, biar kita sistematis. Bagian pertama, materi pertama kita bahas tentang bagaimana kalian mencari ekspektasi, lalu varias, dan fungsi pembangkit momen untuk distribusi yang sifatnya diskrit ya. Ya, coba dibuka lagi materi untuk di pertemuan 1, itu kita mencari ekspektasi, varias, dan fungsi pembangkit momen untuk distribusi variabel yang distribusinya diskrit. Ada kendala? Atau saya review lagi, bagaimana proses kita mencari ekspektasi? Ada yang mau menjawab bagaimana proses kita mencari ekspektasi? Ayo. Ekspektasi X, rumusnya apa? Ekspektasi X kalau dia diskrit rumusnya apa? Ini sangat basic. Sigma X dikali Fx. Sigma X dikali Fx-nya. Ya, jadi kalau dia diskrit selalu kita bermainnya dengan sigma. Ya. X dikali Fx, karena tadi saya tanyanya adalah ekspektasi X. Kalau saya tanya ekspektasi 2X, berarti nanti sigma 2X kali Fx. Ya, mengikuti nanti ekspektasi siapa yang kita tanyainnya. Ya, itu nanti menjadi pengali dari fungsi densitasnya. Lalu kalau variansnya, varians dicari lewat rumus apa? Variansnya rumusnya apa? Buka catatannya. Ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Tuh. Varians X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadi basicnya adalah yang rumus yang tadi ya, yang pada saat kita mencari ekspektasi X sebenarnya. Cuma nanti kalau di varias ada ekspektasi X kuadrat, ada ekspektasi X. Ya. Lalu yang terakhir adalah fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen itu sama dengan kita mencari ekspektasi siapa? Fungsi pembangkit momen. Ekspektasi dari ETX. Ekspektasi dari E pangkat T
X. Ya, jadi sama-sama konsepnya adalah ekspektasi, cuma nanti ekspektasi dari siapa? X kah, X kuadrat kah, atau E pangkat TX kah? Maka itu juga menjadi pengali dari fungsi densitasnya. Ya, oke. Oke, ini yang kita bahas di pertemuan pertama. Ya, kita mencari, kayaknya udah saya bahas juga ya, ini mencari ekspektasi, mencari varias, ini ekspektasi X adalah, kalau dia diskrit berarti depannya ada sigma, kalau dia kontinu berarti depannya adalah integral, sehingga harus dibuka lagi materi yang kalian pelajari di materi kalkulus. Ya, X dikali peluangnya, karena tadi di dalam kurung ekspektasinya adalah X. Lalu sifat-sifatnya kalian baca lagi nanti, kalau dia konstanta, maka suatu konstanta diekspektasikan itu sama dengan konstanta itu sendiri. Lalu kalau dia menjadi pengali dari variabel acaknya atau perubahan acaknya, konstanta di dalam ekspektasi dia bisa keluar. Ekspektasi CX sama dengan C ekspektasi X. Lalu kalau ada dua seperti ini, ekspektasi AX plus B, maka balik lagi ke sifat yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Endingnya adalah A ekspektasi X ditambah B. Begitupun untuk yang diskrit dan kontinu. Ini kayaknya udah saya bahas juga pada saat dulu kita review yang pertama ya. Varias tadi ada dua sebenarnya ya yang bisa kalian pakai untuk mencari varias. Bisa pakai yang definisi, bisa pakai yang dalil. Itu sama saja. Tergantung nanti kita lihat fungsinya akan lebih mudah kita pakai yang mana. Ya, tapi yang paling sering yang dipakai adalah yang pakai dalil. Ya, ini nanti kasus-kasus tertentu biasanya akan lebih mudah kalau kita pakai yang definisi. Tapi kalau pakai dalil sepertinya sih hampir semua fungsi itu bisa kita awali dari rumus yang pakai dalil ini ya, ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Lalu untuk fungsi pembangkit momen saya simpan di akhir ya, atau di sini nggak ada ya. Oke, ini fungsi pembangkit momen adalah sama-sama konsep ekspektasi yang kita pakai, tapi ini adalah ekspektasi T pangkat X. Tinggal nanti dia diskrit atau dia kontinu. Ya, kalau diskrit berarti tadi konsepnya adalah kita pakai sigma, kalau dia kontinu, variabel atau distribusinya nanti kita pakai integral. Oke. Lalu di sini variabel acak diskrit yang dipelajari oleh kalian adalah ada distribusi Bernoulli, lalu distribusi binomial, lalu distribusi Poisson ya. Ini yang umum sebenarnya ya di distribusi yang sifatnya diskrit. Ya, dan ini pun sudah kalian buat di tugas. Waktu itu saya pernah minta kalian buat tugas untuk bikin resume dari berbagai macam distribusi, tulisin fungsi densitasnya, tulisin ekspektasi, varias, fungsi pembangkit momen. Ya, nah itu tuh hasil akhir dari penguraian-penguraian yang akan kita uraikan di sini, gitu ya. Contohnya misalkan ini distribusi Bernoulli yang paling sederhana ya, distribusi Bernoulli. Fungsi densitasnya pasti kalian udah tuliskan, ini fungsi densitasnya theta pangkat X kali 1 min theta pangkat 1 min X. Lalu kalau diuraikan, kita mencari ekspektasi X, varian X, dan fungsi pembangkit momennya, pasti hasilnya ekspektasi X-nya adalah theta, varian X-nya adalah theta kali 1 min theta. Jadi ini tuh semacam pembuktiannya, gitu ya. Lalu yang binomial juga sama. Binomial fungsi densitasnya adalah kombinasi mx, theta pangkat x kali 1 min theta pangkat n min x. Lalu kalau diuraikan, nanti kalian akan punya ekspektasi x-nya adalah n theta, variasinya adalah n theta kali 1 min theta. Ya. Lalu tadi kayaknya ada yang nanya tentang di sini nih. Aida ya, ada Aida di sini? Ada Aida hadir? Ada, Ibu. Oke.
Oke, Aida, yang kamu tanyain di bagian yang mana, Aida? Distribusi binomial ya? Iya, Bu. Yang itu yang kan sebentar. Yang bagian yang mananya, Aida? Yang Ini? Ini bukan? iya, Bu. Yang itu. Oke, kalau di awalnya berarti sudah ya, kalau kita belajar tentang SATMAT nanti akan banyak sekali strategi sebenarnya ya. Bagaimana kita melakukan penguraian, bagaimana kita melakukan pemisalan, bagaimana kita mencocokkan bentuk ini dan bentuk itu sehingga nanti bentuknya itu sama gitu ya. Contohnya adalah yang ini gitu. Ya, yang ini pada saat kita menguraikan distribusi binomial. Ya, tadi konsepnya adalah mencari ekspektasi itu adalah mencari sigma. Oke, sigmanya kenapa sigma? Karena binomial adalah distribusi diskrit. Taunya diskrit dari mana? Yang paling sederhana waktu saya pernah bilang lihat batas-batasnya. Ya, ini bilangan bulat batas-batasnya. 0, 1, 2, 3 dan ada batasnya dia sampai n. Sehingga kalau saya mencari nilai ekspektasi X-nya, itu adalah sigma, X-nya bergerak dari 0 sampai N, X dikali fungsi peluangnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Oke ya, nanti tinggal masukkan fx-nya. Fx-nya itu yang tadi, yang ini. Ya, berarti tinggal kita masukkan. Oke. Nih ya, kalau saya uraikan, oke, ini kalau saya uraikan berarti sigma X-nya bergerak dari 0 sampai N, lalu X dikali, tadi fx-nya apa? Kombinasi NX dikali theta pangkat X dikali 1 min theta pangkat N min X. Betul? Salah apa betul? Sampai di sini, ini baru memasukkan ya, belum sampai menguraikan. Nah, di sini X-nya bergerak dari 0 sampai N. Kalau saya masukin X-nya 0, berapa hasilnya? Kalau saya masukin X-nya 0, kalau ini sigma itu kan artinya menjumlahkan ya. Saya ganti X-nya 0, saya ganti X-nya 1, saya ganti X-nya 2, dan seterusnya sampai dengan N. Kalau saya ganti X-nya 0, berapa hasilnya? Berapa? No. Ini berarti menjadi 0 kali kombinasi N, 0 kali theta pangkat 0 kali 1 min theta pangkat N min 0. 0 dikali apapun, pasti dia hasilnya 0. Ya nggak? Sehingga ini menjadi 0. Lalu di sini kalau saya masukin 1, berarti 1 dikali kombinasi N1 kali theta pangkat 1 kali 1 min theta pangkat N min 1. Saya masukin 2, nanti ditambah 2 dikali kombinasi bla bla bla, dan seterusnya sampai nanti X-nya N. Atau saya bisa singkat juga menjadi seperti ini. Yang ini. Yang ini paham? Kenapa bisa menjadi 0 plus sigma dari 1 sampai N. Ya, oke, karena ini awalnya 0, berarti 0 tambah bla bla bla, ya ini nggak akan berarti ya. Berarti saya tinggal perhatikan yang ini saja. Oke, sekarang arti N kombinasi NX itu apa sih artinya? Kombinasi
NX. Bagaimana kita mencari kombinasi NX? Ayo. Bagaimana mencari kombinasi NX? Kombinasi NX itu bagaimana rumusnya? Ini di kalkulus, ada kombinasi, ada permutasi ya. Kombinasi, rumusnya N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial. oh, berarti ini adalah N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Ya. Oke, ini agak susah ya saya nulisnya. Sekarang saya tanya, N faktorial itu bagaimana mencarinya? N faktorial. N dikali N min 1 faktorial. Oke, kalau misalkan saya mau mencari 3 faktorial, itu berapa nilainya? Berapa? 6. Dari mana 6? 3 kali 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1. 5 faktorial berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dan seterusnya kan? Sampai dia terakhirnya adalah 1. Sekarang kalau saya punya N faktorial, berarti kalau saya punya N faktorial, berarti ini sebenarnya saya mengalihkan N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya. Sampai nanti dia 1 nilainya. Kali 1 gitu ya. Lalu N min 1 faktorial itu sama dengan apa? Sama dengan N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3 dan seterusnya. Sampai dengan pengalinya terakhir adalah 1. Dan seterusnya. Ya, sehingga yang atas ini awalnya tadi kombinasi N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial, ini akan saya uraikan. Ya, tadi N faktorial, ini ya, N faktorial, N dikali N min 1, dikali N min 2, dikali N min 3, dan seterusnya. Atau saya bisa ganti dengan, ini adalah N dikali N min 1 faktorial. Sampai di sini, paham dulu? Ya. Kenapa nggak ditulisin sampai terakhir, Bu? Ya nanti sama aja dengan yang ini kan, N min 1 faktorial sama dengan ini. Lalu dibagi. X-nya saya uraikan juga. X-nya saya uraikan juga, berarti dibagi X dikali X min 1 faktorial. N min X-nya diuraikan nggak usah, karena nanti saya masih perlu N min X-nya. Ini sama dengan N min X faktorial. Gitu. Ya, jadi ini proses menguraikannya menjadi ini keluar nih hasilnya. Ininya masih sama, theta pangkat S kali 1 min theta pangkat N min X. Oke, lalu di sini ada satu trik lagi nih. Ini ya, ini tadi sama dengan ini ya. Trik kedua adalah di sini ada theta pangkat X. Ya, ada theta pangkat X. Saya bikin penguraian sebenarnya biar saya nanti mengandung theta. Ya, ini saya uraikan menjadi seperti ini. Sama atau enggak? Theta pangkat X itu sama enggak dengan theta dikali theta pangkat X min 1? Sama enggak? Sama. Sama ya.
Jadi kalau saya uraikan ini theta pangkat 1. Theta pangkat 1 dikali theta pangkat X min 1. Basisnya sama, yaitu theta. Pangkatnya beda. Kalau basisnya sama, pangkatnya beda, pangkatnya nanti bisa kita tambahkan, kan? Ya, kalau saya tambahin ini 1 ditambah X ditambah min 1, ya sama dengan theta pangkat X yang ini. Jadi hasilnya sama aja. Ini proses saya menguraikan saja supaya nanti endingnya bisa ke yang tadi ditanyain. Ya, oke. Penguraian sampai sini. Paham? Theta kali theta pangkat X min 1 dikali 1 min theta pangkat N min X. Ya. Oke, lalu di sini ya, di yang ini. Yang mana yang tidak mengandung X? Siapa yang tidak mengandung X? Theta. N sama theta. Oke, di sini tadi ada N, di sini ada theta, berarti dia sebuah konstanta, karena dia tidak mengandung X. Maka saya boleh kedepanin kalau konstanta di depan sigma di sini. Ya. Sisanya apa? Oh, ini ada X, ini ada X, saya bisa coret. Ya, ini N tadi udah saya kedepanin, berarti tinggal N-1 faktorial dibagi X-1 faktorial dibagi N-X, lalu ini theta udah keluar, ini masih ada theta pangkat X-1 dikali 1 min theta pangkat N-1. Nah, jadinya adalah ini. Coba, kalian coba perhatikan bentuk ini, ya, bentuk ini sama nggak dengan bentuk fungsi densitas yang tadi distribusi binomial? Sama atau enggak? Atau saya uraikan dulu deh. Ini berarti sigma X sama dengan 1 sampai dengan N. Ya. Lalu N-1 faktorial dibagi X-1 faktorial dikali N-X faktorial kali theta pangkat X-1 1 min theta pangkat N min X. Saya pakai misal. Saya misalkan berarti oke, misalkan M itu sama dengan N min 1, lalu Y sama dengan X min 1. Ya, M-nya adalah N-1, Y-nya adalah X-1. Berarti M-Y itu berapa? Berapa? N min X. N min X ya? Benar? Benar nggak? Iya, Ibu. Oke. Berarti ini saya bisa ganti dengan N min, sigma dulu ya, sigma N min 1. Tadi saya misalin apa? M faktorial dibagi X min 1. Itu tadi apa? Y. Y faktorial N min X itu apa? M min Y faktorial theta pangkat apa? Theta pangkat apa tadi ini? X min 1 ya. X min 1 berarti theta pangkat Y dikali 1 min theta pangkat M min Y. Benar nggak? Yang ini ya, itu sama dengan ini nggak? Sama nggak?
Sama, Ibu. Sama. Sama. Kalau saya udah ganti pemisalan. Tadi, ini sama nggak dengan fungsi peluang dari distribusi binomial? Atau ini saya bisa ubah juga deh, saya ganti lagi biar sama banget. Ya. Ini sama dengan sigma kombinasi dari MY theta pangkat Y kali 1 min theta pangkat M min Y. Sama nggak sekarang dengan distribusi binomial yang tadi, fungsi densitasnya? Nih. Sama. Sama, cuman beda simbolnya ya. Ini mah NX, lalu kalau di sini saya ubah aja, tinggal ganti simbolnya menjadi MY. Itu. Sehingga bentuk ini itu sama dengan bentuk ini kan, kalau saya misalnya pakai pemisalan yang ini. Sebuah fungsi peluang saya sigmakan terhadap batas-batasnya, nilainya berapa? Sebuah fungsi peluang saya jumlahin di seluruh batas-batasnya, nilainya berapa? 1. Makanya ini kenapa menjadi 1. Sehingga udah panjang-panjang kita uraikan, berarti n theta dikali sigma bla bla bla, ini sama dengan kita menjumlahkan setiap fungsi densitasnya atau fungsi peluangnya terhadap seluruh batas-batasnya, yaitu sama dengan keseluruhan nilai peluangnya, dia pasti nilainya 1. N theta dikali 1 itu pasti n theta. Sehingga ekspektasinya adalah n theta. Begitu. Lalu untuk mencari variansnya juga oke. Nah, ini variansnya pakai yang tadi ya, ekspektasi X kuadrat min ekspektasi X dikuadratkan lah. Kurang lebih penguraiannya di sini ada yang seperti yang tadi. Ya, ada yang harus diuraikan sekali, diuraikan 2 kali. Kalau ini dia diuraikannya 2 kali nih, karena nanti ada muncul n-2 faktorial, n-2 faktorial. Oh, dari n faktorial itu harus diuraikan sebanyak 2 kali, karena nanti di sini ada theta kuadrat. Nah, ada theta kuadrat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang saya nggak bisa kasih, jadi harus diuraikannya pada saat ini, pada saat itu, gitu ya. Harus diuraikannya menjadi seperti ini. Nggak ada patokan pasti harus seperti itu sih. Mungkin nanti tiap buku punya cara yang menjelaskannya berbeda gitu ya. Tapi yang harus kalian lihat adalah hasil akhirnya dia pasti sama. Apapun nanti gimana caranya, pasti kalau ekspektasi dari distribusi binomial pasti n theta. Gitu. Ini saya coba jelaskan pakai cara yang simple lah gitu ya. Oke, ini sudah terjawab ya, Aida? Sudah, Bu. Makasih. Oke, nah ini kalau misalkan statement saya agak susah untuk menjawab langsung di forum karena berhubungan sama rumus gitu ya. Jadi saya harus jelaskannya langsung. Oke, ada Tridayanti di sini. Ada, Ibu. Oke, ini gimana maksudnya? Yang mana nih? Contoh 2A. Yang slide 12, Bu, di pertemuan saya. Slide 12, Ibu. Halaman 12. Iya, Bu. Ini. Inikah? Selanjutnya, Ibu. Oh, selanjutnya. Ini. Ya, Ibu, yang di sehingga belum paham gitu bagaimana cara nuruninnya. Oke, ini berarti fungsi pembangkit momen ya. Ini fungsi pembangkit momennya. Lalu ekspektasi X bisa juga dicari lewat fungsi pembangkit momen dengan cara kita menurunkan fungsi pembangkit momennya. Menurunkan 1 kali FPM-nya, lalu nanti kita masukkan T-nya sama dengan 0. Nah, kamu ini perhatikan, ini ada perkalian ya di sini ya.
E pangkat T dikali T min 1 per T kuadrat. Itu ada perkalian A kali B. Hati-hati, kalau A kali B nanti proses penurunannya gimana? Itu harus lihat dulu kalkulus kamu. Ya, misalkan ada U kali V, itu diturunin jadi apa? Ya, misalkan ada U dikali V, ini adalah Fx. F aksen X-nya jadi apa? Ada yang tahu? Kalau saya punya fungsi U kali V, turunan dari fungsi itu apa? U aksen V dikurang U V aksen. Dikurang apa ditambah? Ditambah U. U aksen V ditambah U V aksen. Ya, jadi ini nanti diuraikan jadilah seperti ini. Jadi hati-hati dalam proses menurunkan, cek dulu itu ada fungsinya atau enggak. Kalau misalkan ada, berarti diuraikan sesuai dengan ketentuan diferensiasinya, ya, diferensialnya. Turunan E pangkat T apa? Integral E pangkat T apa? Biasanya kalian bingung terhadap fungsi eksponen. Ada fungsi eksponen, nanti ada fungsi log. Nah, itu harus dicek juga turunannya sama integralnya. Biasanya kalian suka kebolak-balik di situ. Gitu ya. Saya nggak akan jelasin detail ya, saya kasih prinsip-prinsipnya aja. Terus ekspektasi di distribusi binomial, cara menentukan batas X-nya sampai menemukan hasil selain 0. Ane, ada Ane nggak? Ada, Ibu. Oke, Ane, maksudnya gimana nih ini, Nah? Itu buat menentukan si apa sih sampai dimasukkan si X-nya itu sampai batasnya. Kalau kita tuh udah dimasukin ke persamaannya tuh 0, bukan, Bu? Kalau contohnya yang di slide 8 itu yang pas mencari varians. Nah, ini. Ini. Iya, Ibu, yang itu. Yang atasnya, di atasnya. Ini. Ya. Oh, kenapa ini 0 gitu maksudnya? Bukan, Ibu, itu yang sampainya sampai X-nya sama dengan 2 gitu. Itu tuh karena dimasukin ke yang atasnya tuh jadi 0. Berarti selanjutnya tuh pakai yang 2 gitu, Bu. Sampai 2 gitu. Ya, oke. Kayak tadi prinsipnya, kita masukin dulu. Kan tadi ini batasnya dari 0 sampai N ya. Lalu saya uraikan, karena ini kan ekspektasinya X kali X min 1 ya, bukan ekspektasi X lagi ya. Ini saya pakai cari yang ini, biar nanti mudah juga. Saya mencari lewat cara, cari dulu ekspektasi X dikali X min 1. Sehingga kan berarti ini dikali fungsi densitasnya ya. Berarti ini sesuai dengan ekspektasinya dikali fungsi peluangnya. Betul? Nah, lalu saya masukin. Kalau karena ini X-nya bergerak dari 0 sampai N, saya masukin X-nya 0 berapa? X-nya 0. 0 dikali semuanya, itu pasti 0. Lalu saya masukin X-nya 1. Di sini ada X min 1, berarti ininya 0 nih. 0 dikali apapun pasti hasilnya 0. Berarti ini 0 ditambah 0. Lalu kalau 2, 0 nggak hasilnya? Enggak, Ibu. Enggak ya. Ini 2 dikali 2 min 1 itu 1. Berarti nanti ini ada hasilnya. Sehingga nggak boleh saya jadi 0 lagi. Ya, berarti di sini mah udah berlanjut lagi. X-nya bergerak dari 2 sampai N. Gitu. Paham? Jadi ini mah proses memasukkan batas-batasnya. Ya. Iya, Ibu, paham. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan tentang pertemuan 1? Ini saya ambil sampel saja ya, saya nggak ambil keseluruhannya. Mudah-mudahan terjawab. Tapi kalau ada yang mau ditanyain, silakan tanyakan secara langsung. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya anggap clear untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua dan fungsi pembangkit momen bedanya sekarang dari distribusi perubahan acak kontinu. Ya, jadi sekarang main-mainnya sama integral.
Di sini ada uniform, lalu ada distribusi normal. Nah, normal yang harus kalian pahami gitu ya, karena normal nanti akan banyak diaplikasikan di materi-materi selanjutnya. Lalu ada distribusi eksponensial negatif ya. Ini eksponensial itu bentuknya nanti ada dua. Ada yang parameternya theta di sini, ada yang parameternya 1 min theta. Yang 1 min theta kalau nggak salah saya jadikan tugas. Ya. Nah, itu harus kalian perhatikan nanti parameternya siapa. Ada distribusi gamma, lalu terakhir distribusi beta ya. Oh, udah selesai. Distribusi gamma. Nah, ini distribusi gamma nanti kita pakai juga di pertemuan-pertemuan mendatang. Ya. Prinsipnya sama seperti tadi, bagaimana kita proses menguraikan, lalu mencari ekspektasi berarti integral dari bla 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 dikali fungsi densitasnya gitu ya. Ini kalau rata-rata berarti ekspektasi X kali fungsi densitasnya. Varians juga ini pakai yang tadi, ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Tinggal disesuaikan. Lalu yang yang normal mungkin agak sedikit lebih rumit ya kalau yang distribusi normal. Karena di sini saya harus memisalkan dengan variabel acak baru yaitu variabel acak Z. Z saya misalkan dengan X min mu per sigma. Sehingga ini fungsi densitasnya X min mu per sigmanya saya ubah menjadi bentuk Z. Ya. Karena di sini tadi ada dx, lalu sekarang berubah variabelnya menjadi z, berarti dx ini harus saya ubah bentuknya menjadi dz. Dz-nya ini adalah, dx-nya adalah sigma kali dz. Oke, dan seterusnya sampai nanti muncul ini mencari FPM dulu ya. Kalau yang fungsi ini, kalau yang fungsi normal, distribusi normal, untuk mencari ekspektasi X dan variasnya itu akan lebih mudah kalau kita mencarinya lewat fungsi pembangkit momen. Ya, kalau yang fungsi-fungsinya rumit, itu biasanya akan lebih mudah kalau kita mulainya dari mencari FPM-nya. Lalu nanti untuk mencari ekspektasi X dan variasnya, tinggal kita turunkan si FPM-nya. Ya, kita turunin, ini udah dapat FPM-nya adalah ini. Ya, FPM-nya adalah ini dari distribusi normal. Lalu nanti kita tinggal turunkan FPM-nya, turun ekspektasi X-nya adalah turunan pertama, lalu nanti ganti T-nya sama dengan 0. Ya, ini. Nanti kalau kita masukkan, dapatlah ekspektasi X-nya adalah mu. Lalu kalau variansnya, kita turunin 2 kali. Tadi ya, kalau tadi turunan pertama adalah rata-rata, turunan kedua itu adalah varians, lalu kita masukkan T-nya sama dengan 0. Itu menjadi variansnya. Nah, ini kayak tadi ya. Ini ada perkalian nih, perkalian fungsinya. Berarti turunannya adalah U kali V ditambah U aksen V ditambah UV aksen. Jadi misalkan dulu U-nya siapa, V-nya siapa, baru nanti diselesaikan. Ya, oke, kita lihat di kelas B dulu, yang forum kedua. Oke, Nailil, ada Nailil? Ya, untuk mencari rata-rata dan varians melalui FPM itu selalu T-nya sama dengan 0 ya. Karena sudah rumusnya seperti itu. Kita misalnya T-nya sama dengan 0 supaya memudahkan nanti ketika kita masukkan ke dalam fungsi FPM-nya. Karena kalau rata-rata itu adalah nanti ada istilahnya momen di sekitar 0 gitu. Makanya nanti kenapa kita masukkan T-nya sama dengan 0 tadi, karena secara definisi rata-rata itu mencari momen di sekitar 0.
Makanya kita masukkannya T-nya sama dengan 0. Jadi nanti kalian selalu memasukkannya kalau mencari rata-rata dan varias dari FPM, turunan pertama itu rata-rata, turunan kedua itu varians, lalu masukkan T-nya sama dengan 0. Ya. Terus Putri. Ada Putri? Ada, Bu. Oke. Putri, ini pertanyaannya yang bagian mana, Put? Yang itu teh udah ngerti, Bu. Saya salah ngitung, tapi sekarang mah udah ngerti kok. Oke. Yang bagian penurunan distribusi normal. Udah. Oke. Oke, Indah, mencari ekspektasi dan varias yang rumit. Apakah ada cara selain menggunakan FPM? Ya caranya cuma yang tadi ya, kita cari lewat rumus yang biasa, mencari ekspektasi X pakai integral, atau kita cari lewat yang FPM. Caranya cuma itu, Indah. Oke, mengapa ekspektasi distribusi uniform ini integral? Jawabannya karena tadi kalau uniform itu termasuk ke distribusi kontinu ya, uniform. Lihat batas-batasnya, walaupun A sama B-nya dia berupa konstanta, tapi dia berupa di range-nya ya, ada range-nya kalau di distribusi uniform. Itu dari A sampai B. Ini juga sama ya, tinggal kalian cocokkan saja dengan yang ditempel di temboknya. Ditempel nggak sama kalian tugasnya? Di kamarnya, ditempel nggak? Nggak. Malah dijadiin ditumpuk-tumpuk ya, atau udah dibuang jangan-jangan sama kalian. Yang waktu itu tugas saya minta kalian untuk menuliskan di karton Manila ya, itu berguna sebenarnya, nggak cuma buat mata kuliah ini aja sih, StatMat doang ya, tapi bisa mata kuliah yang lain, plus nanti berguna juga pada saat StatMat 2. Jadi itu tempel supaya nanti pada saat kalian bingung tinggal ngelihat, oh ini fungsi densitasnya, oh ini ekspektasinya. Kalau yang sekarang yang kita lagi pelajari adalah menguraikan, kenapa sih nilai ekspektasinya sekian, kenapa sih nilai variasinya sekian, dan seterusnya. Ya, jadi uniform termasuk distribusi kontinu. Oke, dalam turunan, kenapa pangkat dari eksponen tidak ada perubahan? Tadi saya bilang, silakan kalian buka lagi konsep turunan, konsep integral dari fungsi eksponen. Ya, karena itu yang paling sering kalian kebolak-balik. Mana yang berubah, mana yang enggak, gitu ya, dicek lagi. Terus, bagaimana kita tahu ciri-cirinya ketika ingin mencari rata-rata dan varias dari distribusi? Oke, pakai FPM atau pakai ekspektasi. Biasanya kalau fungsinya sederhana, itu kita masih mudah ketika kita pakai rumus yang ekspektasi. Ya, pakai yang integral atau yang sigma. Tapi kalau fungsinya sudah kompleks, itu akan lebih mudah nanti ketika kita pakai FPM. Jadi cari FPM-nya lalu seperti tadi kita turunkan. Ya. Oke, mencari fungsi pembangkit momen distribusi binomial. Kenapa harus dimodifikasi menjadi sigma kuadrat T kuadrat min sigma kuadrat T kuadrat? Binomial. Ada Neng nggak? Binomial apa normal ya? Normal, Ibu. Oh, normal. Oke, bagian yang mananya, Neng? Kita coba lihat yang distribusi normal. Bagian yang mananya? Ini ya? Iya, Bu, itu. Ya, itu sebagai salah satu bentuk modifikasi saja sih sebenarnya. Ya, kenapa harus dimodifikasi seperti ini? Supaya nanti saya dapat bentuk yang ini. Saya dapat bentuk ini nih. Z min sigma T kuadrat. Awalnya kan nggak ada ya. Oke, awalnya adalah awalnya ini ya, awalnya kan nggak ada nih.
Ya, awalnya nggak ada, lalu saya modifikasi, ditambahkan, dan dikurangi. Ini kan sebenarnya kalau saya tambahkan, terus saya kurangi, kan nilainya 0 ya. Nggak akan berpengaruh ke hasil akhir. Ini cuma bentuk modifikasi. Nah, kenapa harus saya modifikasi seperti ini? Supaya nanti saya bisa ubah dia ke dalam bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu yang mana? Yang ini. Nanti saya mau dapetin Z min sigma T dikuadratkan. Kalau saya ini kuadratkan, ini kan jadinya sigma Z kuadrat min 2T sigma Z plus sigma kuadrat T kuadrat. Nah, ada sigma kuadrat T kuadrat di sini. Tapi tadi awalnya nggak punya. Makanya saya modifikasi supaya dia punya. Caranya menambahkan dan mengurangi. Jadi impas sebenarnya ya. Gitu ya, Neng ya? Ibu, tapi Ya. kalau misalkan nggak dimodifikasi itu ngaruhnya gimana, Bu? Ngaruhnya kamu nanti nggak akan dapetin bentuk ini, bentuk akhirnya. Karena ini nanti akan membantu pada saat ke bawah sini nanti, Neng. Jadi akan merembet terus. Karena ini nanti kita mau bikin bentuk dia menjadi sederhana sebenarnya. Sederhananya di mana? Supaya nanti ketemu ini. FPM-nya. Begitu. Coba kalau kamu nggak uraikan, ya nggak pakai pemisalan, pasti nanti nggak akan ketemu hasil akhirnya, saya yakin. Gitu, Neng. Ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Nabila. Nah, ini saya susah jawab ya, bagaimana cara mengetahui suatu persamaan itu perlu pemisalan atau menentukan pemisalannya, yaitu tergantung tadi bentuk fungsinya seperti apa, lalu kita endingnya mau nyari apa. Gitu. Jadi ya itu harus banyak latihan juga sih untuk tahu nanti yang tepatnya menguraikannya menjadi bentuk apa gitu ya. Sementara saya ini sebenarnya kalau di buku-buku ya, kalau kalian baca di buku cetaknya, minim sekali yang menguraikan sedetail yang saya uraikan seperti ini. Gitu. Kalau dulu saya waktu kuliah suruh menguraikan sendiri, itu bingung sendiri ya. Tapi kalian saya kasih cara yang relatif mudah lah, istilahnya bisa diikuti sama kalian. Oke, apakah ada perbedaan khusus antara eksponensial negatif dan positif? Tadi dilihat dari parameternya, ya. Kalau tadi yang eksponensial negatif, kalian lihat ininya, fungsi densitasnya, ini parameternya adalah theta. Lalu nanti ada juga yang fungsi densitasnya adalah ini, fx, parameternya adalah 1 per theta. Berarti ini adalah 1 per theta, e pangkat, min x per theta. Ya, ini sama-sama distribusi eksponensial, cuman hati-hati kalian harus perhatikan parameternya ya. Kalau di yang biru ini parameternya adalah theta, itu yang kita sebut sebagai eksponensial negatif. Kalau yang merah ini parameternya adalah 1 per theta. Nanti ngaruhnya kemana? Proses penurunannya, ini yang tugas sebenarnya ya. Proses penurunannya kalian bisa ikutin proses di sini. Nah, kita lihat nilai rata-ratanya adalah ini ya. Kalau dia distribusinya eksponensial dengan parameternya theta, ini akan punya ekspektasi X-nya apa? 1 per theta ya. Lalu variansnya 1 per theta kuadrat. Ya, 1 per theta kuadrat. Ini nanti lama-lama kalian hafal. 1 per theta kuadrat. Lalu kalau saya punya X, distribusi eksponensial, parameternya 1 per theta. Ini nanti ekspektasinya apa? Tugas kalian waktu itu. Ekspektasinya apa? Ikutin yang ini nih. Kalau saya ganti tetanya menjadi 1 per theta, ini menjadi apa? Ganti tetanya dengan 1 per theta.
Jadi apa? Jadi theta. Jadi, betul, jadi theta. Jadi theta. Lalu variansnya? Variansnya? 1 per theta. Ayo. 1 per theta. Tetanya sama 1 per theta, Karin. Jadi, theta kuadrat. Ya, ganti ini dengan 1 per theta, berarti 1 per 1 per theta, ya theta kan? Lalu ini ganti dengan 1 per 1 per theta kuadrat, ya sama dengan theta kuadrat. Jadi ini jangan kebalik nih. Ya, kalian cek waktu itu tugasnya benar nggak, ekspektasi X-nya theta, varian X-nya theta kuadrat. Gitu. Jadi nanti dilihat parameternya theta atau 1 per theta. Ya. Oke. Cara kapan kita tahu menggunakan sifat turunan UV tadi ya, kalau fungsinya berupa fungsi perkalian, maka turunannya berarti ikut turunan sifat pada perkalian, U aksen V dikali UV aksen. Ya. Oke, untuk materi kedua ini, pertemuan kedua, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa dipahami materi yang di pertemuan kedua? Kalau kalian diam, saya nggak tahu kalian paham apa enggak ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke ya, saya lanjut ke materi pertemuan ketiga. Ini kita bahas tentang distribusi normal bivariat. Ini memang distribusi normal menjadi distribusi yang paling banyak dipakai sebenarnya, yang paling terkenal juga dan paling banyak diaplikasikan. Ya, ini harus kalian hafal fungsi densitasnya. Kalau kita punya distribusi normal, biasanya menuliskannya seperti ini ya, distribusi normal, X berdistribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, berarti fungsi densitasnya adalah ini. Kalian harus sudah hafal ini otomatis. 1 per sigma akar 2V, eksponen, kali min setengah, X min mu per sigma dikuadratkan. Kalau ini kita punya cuma 1 variabel acak, variabel acak X. Lalu kalau nanti kita punya 2 variabel acak, ada X dan Y, dan masing-masing dia berdistribusi normal, maka nanti kita akan punya yang namanya fungsi densitas bersama. Ya, ada X, ada Y, maka nanti kita punya fungsi densitas bersama. Bentuknya sebenarnya tinggal mengalikan fungsi densitas masing-masing, Fx1 dikali Fy, ya, kalau tadi variabelnya adalah oh iya, ini X dan Y, berarti tinggal dikalikan Fx dikali Fy, cuman hati-hati di sini nanti akan ada nambah 1 parameter baru, yaitu parameter rho. Ya, sehingga bentuk fungsi densitas bersamanya ini menjadi yang biru ini ya, yang saya highlight. Sebenarnya nggak sesederhana ini, yang H ini itu bentuknya adalah yang bawah ya, jadi kalau kalian lengkapin, kalau nanti ditulis harus versi lengkapnya ya. 1 per bla 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 eksponen min bla bla bla, yang H ini dibagi 2 kali 1 min rho kuadrat. Nah, biasanya kalau kenapa? Nggak ada? Oke. Kalau dia bentuknya ada 2 variabel, biasanya ada 2 kondisi yang ingin kita ketahui ya. Ini seperti yang dibahas di pengantar peluang kalian ya, yang sama Pak Sol. Ada pada saat bisa jadi kejadian kita mau mencari Y bersyarat X atau X bersyarat Y. Nah, ini udah sederhana ya, kalian tinggal lihat aja lah. Kalau nanti dia diketahui, oh, ini berarti
Y diketahui X, berarti yang duluan muncul adalah X-nya ya, berarti Y bersyarat X, nanti fungsi densitas bersamanya itu sama-sama akan mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya adalah ini. Rata-ratanya adalah ini, variasinya adalah ini. Ya, ini kan sama nih. Ini adalah rata-ratanya, ini adalah variansnya. Lihat aja, kalau Y bersyarat X, yang diketahui X, akhirnya X ya. Berarti di sini yang kita tulisnya adalah mu2, mu untuk Y-nya. Ya, mu untuk X-nya ditaruh di belakang nih. Ditaruh di belakang. Ya, kalau X bersyarat Y, berarti yang menjadi di depannya ini berarti yang X-nya. Jadi lihat indeksnya ya, itu menjadi patokan kalian buat belajar. Jangan sampai kebalik. Oh, kalau ini bersyaratnya X, berarti X yang diketahui duluan. Berarti yang kita tulis di sini adalah yang belakangnya, lawannya, mu2 plus bla bla bla. Sigma kuadrat 2, bla bla bla. Kalau yang ini, yang diketahuinya adalah Y, berarti ini adalah mu1 plus bla bla bla, lalu di sini adalah sigma kuadrat 1 kali bla bla bla. Ya. Jadi ini saja sebenarnya konsep dari tadi mencari ekspektasi dan mencari variansinya. Saya nggak akan nanya sampai nanti pembuktiannya sih, walaupun saya jelasin juga di sini ya, ada pembuktiannya kenapa ekspektasi dan variasinya menjadi seperti ini ya. Cuman nggak akan saya masukkan nanti ke dalam ujian lah. Kalau ujian tinggal kalian perhatikan saja, nanti pasti saya larinya adalah ke mencari nilai peluang. Cari nilai peluangnya. Oke, sampai di sini silakan ada yang mau ditanyakan? Pertemuan Ibu, izin bertanya. Tapi Iya, pertanyaannya silakan, di Dinda. materi pertemuan 1, Bu. Tadi ada yang kelupaan. Ya, boleh silakan. Ini Bu ada di halaman ke-12 yang fungsi pembangkit momen distribusi. Winda, di mute Winda. Iya ada Bu. Halaman 12. Iya. Oh, yang mana? Yang distribusi Bernoulli. Bernoulli. Yang tadi Bu ada fungsi pembangkit momennya. Ini. Ya. Ini tuh kan Bu 1 min theta ditambah E pangkat T theta. Nah, aku tuh bingung yang jadinya tuh kan E pangkat T theta 1 dikali 1 min theta. Jadi kayak kenapa dikali gitu, Bu? Oke. Harusnya tambah ya? Sama ya? Ya, jadinya sampai tambah aja, Bu. Oke, nanti saya cek ya. Iya, Bu. Coba lihat di, waktu itu Bernoulli saya masukin nggak ke tugas kalian ya, yang suruh mengidentifikasi? Iya, ada, Bu. Nilai FPM-nya sama nggak dengan ini? Kalau saya lihat di internet tuh cari referensi, nilainya tuh yang 1 min theta ditambah E pangkat T theta, Bu. Oke, Yang atas. Oke, berarti ini saya keliru ya. Harusnya ini ditambah ya. Tambah 1 min theta. Jadi sama aja bentuknya antara yang ini dengan yang ini ya. Iya, Bu. Bukan kali tapi plus ya. Kalau tadi sesuai dengan yang di, tinggal cek. Makanya itu secara cross checknya sama nggak dengan yang di buku atau di internet mungkin fungsi pembangkit momen untuk Bernoulli. Oke, Winda. Nanti saya cross check ulang ya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Oke, tadi kita bahas yang pertemuan 3, saya lupa. Sekarang saya mau baca yang kelas C deh.
Oh, kelas C malah nggak ada forumnya ya. Oke, kelas A nggak ngisi. Berarti saya harapkan sudah paham ya untuk yang forum ketiga. Oke, kelas B ya. Oke, ini tadi distribusi densitas norma bivariat H menunjukkan apa? H itu yang tadi ya, yang menjadi sebenarnya biar saya mudah aja sih, tadi saya misalin biar nggak kepanjangan nulisnya. Makanya saya misalin H yang tadi di awal. Ini ya, biar saya nggak kepanjangan nulisnya, H itu adalah ini gitu sebenarnya. Oke. Oke, ini kenapa tiba-tiba 1? Oke, ini tuh ada. Safira ada? Ada, Ibu. Oke, Safira ini yang di bagian mana, Safira? Udah lupa ya kamu nanya, Wis. Lupa. Kayaknya di bagian yang bawah ya. Oke, ini sepertinya bagian yang ini yang kamu tanyain. 1 per sigma. Bentar, enggak. Oh ini yang sigma 1. Sama aja sih. Ini ya. 1 per sigma 1 akar 2V kali, oke. Ini kenapa 1? Gitu ya pertanyaannya ya. Atau yang tadi deh yang lebih kelihatan banget. Oke, ini pertanyaan. Y bersyarat X ya. Oke, Y bersyarat X, betul. Ini tadi yang ditanyakan adalah proses penguraian untuk mencari fungsi densitas Y bersyarat X. Kenapa yang di dalam integral bla 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 dy itu sama dengan 1? Pasti kenapa saya sama dengan yang 1 itu sama dengan fungsi densitas sesuatu. Ya, fungsi densitas atau fungsi peluang sesuatu. Tinggal kalian cocokkan kira-kira ini tuh mirip dengan fungsi densitas siapa ya gitu. Bisa saja parameternya yang saya ubah gitu ya, atau misalkan bentuk variabelnya atau bentuk tadi simbolnya ada yang berbeda, sama seperti yang tadi yang fungsi densitas binomial, yang 1 M, yang 1 N, yang 1 X, yang 1 Y, tapi secara bentuk itu sama. Nah, sama seperti ini kenapa menjadi 1? Karena ini menjadi fungsi densitas sesuatu. Sekarang fungsi densitas dari siapa? Kalau kita perhatikan bentuknya, ya ini 1 per akar sigma akar 2V, bla bla bla, eksponen, min setengah, bla bla bla, per bla bla bla. Ini mirip dengan fungsi densitas distribusi normal. Tapi ada yang beda nih.
Apa yang beda? Yang beda adalah nilai mu-nya dan nilai variansnya. Kalau tadi yang sederhana, ya, yang sederhana, kalau saya punya X, distribusinya normal biasa, rata-ratanya mu, variansnya sigma kuadrat, tadi fx-nya apa? 1 per sigma akar 2 phi, min setengah, x min mu per sigma dikuadratkan. Nah, ini ada mirip nih. Ini ada akar 2 phi, ini akar 2 phi. Ini ada sigma, ini ada sigma. Ini ada variabel acaknya x, oh ini mah variabel acaknya y. Ini min mu. Oh, berarti ini sama dengan mu-nya. Ini sama dengan sigma kuadratnya. Atau oh, ini sama dengan variansnya. Sigma doang. Gitu. Jadi bentuk ini sebenarnya sama dengan fungsi densitas dari distribusi normal. Pada saat kapan? Pada saat rata-ratanya ini dan variasinya ini. Sehingga kalau saya integralkan dari fungsi densitas atau saya sigmakan dari fungsi densitas terhadap batas-batasnya, dia pasti sama dengan 1. Nggak usah dihitung lagi, nanti semakin ribet gitu, Mak, ya. Jadi, makanya harus kalian baca ini fungsi densitasnya apa aja ya, gitu ya. Ini sama dengan distribusi apa ya, gitu. Makanya tadi salah satu fungsi dari tugas yang saya berikan adalah untuk ngecek itu. Begitu, Safira. Bisa dipahami, Iya, Bu. Safira? Bisa, Bu. Makasih. Oke. Ini masalah H, sudah tadi saya jawab ya. Lalu H, kenapa logikanya A min B pangkat 2? Oke, A min B pangkat 2. Itu sebenarnya supaya kalian mudah pahamnya sih, gitu ya. Karena tadi bentuk H itu sama dengan bentuk kuadratik sebenarnya kalau kalian perhatikan rumusnya ini. Ya, kalau saya punya dulu belajar waktu SMA atau di kalkulus gitu ya, A min B kuadrat itu bentuknya gimana? Bentuknya gimana kalau A min B kuadrat? Kalau saya uraikan, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kan sama ya. Ini bentuk kuadrat. Lalu ada min 2-nya, ada min 2-nya. Lalu yang terakhirnya plus sesuatu dikuadratkan. Jadi supaya kalian mudah untuk pahamnya sih, berarti ini A-nya adalah siapa? A-nya adalah X min mu per sigma. B-nya siapa? B-nya adalah Y min mu 2 per sigma 2. Gitu. Lalu, oh ini mah rho-nya siapa, Bu? Ya udahlah, biar cocok berarti min 2-nya adalah min 2 rho gitu maksud saya, supaya kalian mudah pahamnya lah. Jadi saya pakai pemisalannya, analoginya ke bentuk kuadratik dari A min B. Begitu. Ya. Yang tidak bersyarat tetap menggunakan. Normal yang tidak bersyarat. Biasanya kalau ada 2 itu selalu bersyarat ya, karena selalu ada yang, kalau kalian punya 2 kejadian gitu ya, nanti pasti pertanyaannya pasti ada yang kejadian lebih dulu. Entah dia yang, misalkan ada 2 kejadian, ada X, ada Y. Kalau nanti ditanyain peluang, pasti salah satunya ditanya pada saat X-nya kejadian duluan atau pada saat Y-nya kejadian duluan. Biasanya seperti itu. Itu konsep di peluang. Fungsi densitas bersyarat, pengerjaannya harus transformasi ke dalam bentuk Z. Nanti saya, kalau transformasi, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya, ada teknik transformasi ya. Ya, apakah fungsi densitas bersyarat dalam transformasi bentuk lain selain Z? Kalau dia distribusi normal, pasti kita arahkannya ke dalam bentuk transformasi Z. Kenapa? Transformasi Z itu yang mudah
ya. Kalau kalian buka di tabel statistik itu pasti ada tabel distribusi normal baku atau biasanya simbolnya adalah Z. Pada saat kapan Z itu? Pada saat dia distribusinya normal, rata-ratanya 0, variansnya 1. Jadi untuk memudahkan biasanya selalu kita arahkan ke distribusi atau transformasi Z, X min mu per sigma. Oke. Cukup untuk pertemuan ketiga. Ada pertanyaan lagi? Yang penting adalah kalian paham bagaimana mencari ekspektasi dan varians dari fungsi yang bersyarat tadi. Lalu biasanya itu akan diaplikasikan ke dalam soal yang bentuknya seperti ini. Ya, nanti lihat mana yang menjadi syarat atau mana yang kejadian duluan yang ditanyainnya. Ya, kalau kayak gini, misalkan, oh ini udah saya misalin ya, X dan Y-nya kejadiannya apa. Kalau misalkan nanti tidak saya misalkan, kalian boleh melakukan pemisalannya sendiri. Lalu nanti cek yang ditanyainnya apa, yang duluan ada datanya yang mana, itu menjadi syaratnya. Ya, lalu nanti untuk mencari nilai peluangnya selalu diarahkan ke dalam bentuk Z. Kenapa? Karena itu yang ada tabelnya, supaya nanti kalian mudah mencari nilai peluangnya. Nggak usah ngitung pakai integral lagi, tinggal buka tabelnya, lalu nanti dapat nilai peluangnya. Itu sebenarnya makanya kenapa diarahkan ke dalam bentuk Z ya. Kalau di dalam distribusi yang lain, belum tentu nanti tabelnya ada. Jadi yang paling mudah adalah dengan melakukan transformasi ke dalam bentuk Z. Caranya gimana? Tinggal dikurangi rata-rata, dibagi variansnya. Udah. Nilai rata-rata dan variansnya kalian dapetin dari rumus yang tadi, yang di depan. Sudah, sederhananya seperti itu ya, untuk normal bivariat. Oke, lalu yang terakhir yang mau saya bahas hari ini, sampai pertemuan 4 saja ya, nanti pertemuan 5 itu akan nyambung ke 5, 6, 7, jadi itu satu bahasan saja, nanti saya bahas sendiri. Nah, pertemuan di sini, yang pertemuan keempat adalah lanjutannya sebenarnya. Kalau tadi itu baru sampai nilai atau ekspektasi X dan nilai rata-rata dan variansnya. Nah, di pertemuan ini tadi ya, satu paket kan, ekspektasi, varians, dan FPM. Nah, di yang pertemuan ini adalah FPM-nya. Fungsi pembangkit momennya apa? Gitu ya. Fungsi pembangkit momennya sebenarnya kalau ini sudah diuraikan, sama dengan kita menguraikan, tinggal kalian lihat endingnya. Oh, ini. Fungsi pembangkit momen dari distribusi normal bivariat itu sama dengan perkalian dari FPM variabel 1, atau ini buat yang normalnya. Ya. Kalau saya ingetin lagi tadi, kalau X-nya distribusi normal biasa nih ya, mu varians kuadrat. FPM-nya apa? Coba buka lagi catatan kalian. FPM-nya apa? FPM dari distribusi normal. FPM distribusi normal biasa. Apa? Ayo, ada yang buka. Biar saya nggak ngomong sendirian terus. Apa? FPM, fungsi pembangkit momen dari distribusi normal. Yang tadi di pertemuan kedua. Ayo. Normal umum, Bu. E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Oke. E pangkat mu T ya, plus setengah sigma kuadrat T kuadrat.
Kalau dia normal umum. Nah, kalau dia bivariat normal, coba kalian perhatikan. Ini dengan bentuk ini. Sama nggak? Sama nggak? Sama. Sama. Pada saat kapan? Pada saat kapan? Oh, ini ada eksponen pangkat bla bla bla. Ininya ya. Mu 1T plus mu 2T kuadrat. Di sini mah cuma mu T doang, Bu. Berarti mu-nya yang mana? T-nya sama aja ya. Ini bisa mu 1T plus mu 2T. Karena T-nya sama indeksnya. Berarti itu akan sama dengan mu-nya. Saya punya mu 1 ditambah mu 2. Benar nggak? Pusing. Oke, saya ganti deh. Bentuk ini ya, saya akan ubah ke dalam eksponen. T-nya karena dia sama saja, jadi nggak berindeks, nggak apa-apa. Ini saya akan ubah menjadi mu 1 ditambah mu 2 dikali T. Boleh nggak? Boleh? Plus setengah sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat dikali T kuadrat. Sama nggak? Bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Sama dengan bentuk yang atas nggak? Sama nggak? Ayo dong. Sama, Bu. Sama. Pada saat kapan? Pada saat mu-nya sama dengan mu 1 ditambah mu 2, lalu sigma kuadratnya sama dengan sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Itu konsepnya ya. Jadi fungsi pembangkit momen dari normal bivariat akan sama dengan ini perkalian ya, perkalian dua buah FPM. Cuman syaratnya adalah tadi pada saat rho-nya sama dengan 0. Ini saya hapus ya. Ini pada saat rho-nya sama dengan 0. Begitu. Ya, intinya sih itu aja. Pada saat pada saat kapan rho-nya sama dengan 0? Di sini saya kasih highlight kuning. Pada saat dia saling bebas, tidak ada kaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kalau ini mah rata-ratanya prinsipnya mah sama aja sih seperti yang tadi. Ini fungsi pembangkit momennya ya. Oke, pertemuan keempat silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 5:30. Ada yang ditanyakan pertemuan 4? Tidak ada. Belum ada, Bu. Belum ya.
Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini memberikan sedikit pencerahan gitu buat kalian ya. Oke, di sini saya nggak tahu nih Novita masih belum pahamnya di bagian yang mananya ya. Yang penting sih tadi prinsip-prinsipnya udah saya jelaskan lagi gitu, walaupun sebenarnya di video juga udah ya. Tadi kalau misalkan ini yang harus kalian paham adalah tadi proses mendapatkan hasil akhirnya sebenarnya ya. Tadi ada proses penguraian, ada proses pemisalan, ada proses turunan, dan seterusnya, yaitu yang harus dipahami langkah-langkahnya, step by step-nya, dan kenapa hasil akhirnya sekian. Buat yang ini, FPL, tadi konsep teorinya sih sama gitu ya, harus diuraikan seperti tadi, cuman endingnya adalah tadi yang ini ya, bahwa ini tuh sama dengan kita mengalihkan fungsi pembangkit momen masing-masing variabel sebenarnya. Kalau dia saling bebas, maka nanti tinggal ganti rho-nya sama dengan 0 nilainya. Gitu aja inti poin, intinya dari yang FPM dari distribusi normal bivariat. Kalau yang pertemuan hari ini, yang minggu ini belum saya bahas dulu ya, karena ini nanti saya akan jelaskan sebelum UTS saja, karena ada tiga teknik gitu ya untuk menjelaskan bagaimana mencari fungsi densitas atau fungsi distribusi dari sebuah fungsi pembaca. Jadi biar nggak terpotong-potong, nanti saya jelaskan sekaligus bagaimana membedakan kapan pakai fungsi distribusi, kapan pakai transformasi, kapan pakai fungsi pembangkit momen. Lalu banyak sekali yang berkomentar, Bu saya bingung sekali bagaimana nggak paham untuk yang contoh 2 ya. Tadi saya baca sekilas banyak yang memberikan komentar di forumnya gitu, bingung untuk yang contoh kedua. Nggak apa-apa kalau kalian bingung, nanti ini akan lebih mudah dibahas pada saat kita pakai teknik yang ketiga, pakai teknik fungsi pembangkit momen. Ya, jadi nanti tinggal kalian bandingkan, kalian lebih paham yang mana. Intinya kalau di sini nanti akan pendekatan fungsi distribusi ya untuk yang poin pertama, karena namanya teknik fungsi distribusi berarti akan didekati oleh fungsi distribusi, yang mana fungsi distribusi itu kalian udah pelajari di peluang ya, untuk mencari fungsi distribusi itu menjadi fungsi kumulatif biasanya namanya, fungsi distribusi kumulatif namanya ya kalau di peluang. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut lagi sebelum UTS, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan review seperti ini. Jadi seperti biasa nanti kalian tuliskan di forum, nanti saya review secara langsung. Kenapa saya tidak respon secara tulisan ya, secara tulisan di forum, karena supaya lebih mudah dan lebih paham sebenarnya, biar langsung aja gitu. Tapi paling nggak saya punya gambaran nanti bagian apa yang kalian nggak pahamnya gitu. Karena kan kalau di Submit banyak rumus ya, agak sulit kita menuliskan rumus dan menjawab pertanyaan kalian yang sangat teknis itu gitu. Makanya lebih baik ditanyakan langsung nanti pada saat kita sesi diskusi seperti ini. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nanti seperti biasa rekamannya akan saya share juga di kuliahnya ya, rekaman hari ini. Sehingga nanti bisa kalian ulang untuk teman-teman yang tidak ikut sesi hari ini. Cukup, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Tetap belajar ya, walaupun saya yakin sih masih banyak yang pusing gitu ya dengan penjelasan saya, tapi nggak apa-apa, itu tandanya bahwa kalian sudah berusaha untuk memahami gitu ya apa yang dibahas oleh kita hari ini. Tinggal nanti kita banyak latihan, banyak baca lagi gitu, dan saya kemarin udah share juga buku ya tentang StatMat, itu dibaca saja sebagai bahan referensi untuk kalian supaya semakin banyak referensi yang kalian tahu, yang kalian baca, itu memperluas juga informasi tentang StatMat-nya ya. Jadi nggak cuma satu sumber saja yang kalian dapetin dari saya doang gitu ya, tapi ada beberapa referensi yang lain yang mungkin secara simbol, secara penurunan itu mungkin agak sedikit berbeda. Tapi prinsipnya sama seperti yang saya ajarkan ke kalian. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.